Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi dengan Pak Guru. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang subtema 1 pertemuan yang pertama pada semester Gasal ini. Salam sehat selalu. Semoga kita bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Anak-anak, pada subtema 1 tentang tumbuhan sahabatku, kita akan diajak bersama untuk belajar dengan tujuan agar anak-anak bisa menulis struktur teks laporan hasil pengamatan dan juga menjelaskan cara perkembangbiakan tumbuhan. Mari kita ikuti pelajaran hari ini. Nah, sebagai awal pelajaran, mari kita menyanyikan bersama-sama lagu Menanam Jagung. Anak-anak udah bisa kan? Nah, setelah kita menyanyi bersama-sama tentang menanam jagung, kita perhatikan bersama pertanyaan di bawah ini. 1. Bagaimana cara menanam jagung? 2. Bagaimana cara menghasilkan buah jagung yang besar dan lebat? 3. Bagaimana cara mengembangbiakkan tanaman jagung? Yang keempat, bagaimana cara menyayangi tanaman? Semua jawaban ada di sini. Sekarang kita bersama mengamati gambar kebun yang ada di sekitar kita. Ada berbagai macam tanaman. Mari kita amati bersama. Nah, setelah kita mengamati, kita perhatikan pertanyaan di bawah ini. 1. Apa saja yang terlihat pada gambar di atas? Yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang yang tampak pada gambar tersebut? Ketiga, mengapa orang tersebut melakukan kegiatan itu? Nah, semua jawabannya ada di sini. Setelah mengamati gambar, kita akan menyebutkan struktur teks laporan pengamatan. Kita bersama-sama membaca teks laporan dengan judul Perkembangbiakan Tumbuhan. Saat libur kenaikan kelas, saya bersama adik dan kakak berlibur ke rumah kakek. Kakek memiliki kebun yang luasnya 4.000 meter persegi. Di kebun tersebut terdapat banyak tanaman jagung dan buah-buahan. Ada 8 pohon mangga, 12 pohon jambu, 2 pohon rambutan, dan 15 pohon alpukat.
beberapa dari tanaman kakek sudah mulai berbuah. Kebun yang ditanami jagung luasnya 500 meter persegi. Yuk, sambil anak-anak baca bersama. Kita lanjutkan. Anak-anak membaca. Masih? Kita lanjutkan lagi bacaannya. Masih ada lagi paragraf yang berikutnya. Nah, sekarang kita perhatikan pertanyaan di bawah ini. Pertama, kapan Melati bersama kakak dan adiknya pergi ke rumah kakek? Yang kedua, mengapa Melati pergi ke rumah kakek? Yang ketiga, bagaimana cara kakek mengembangbiakkan tanaman jagung? Nah, jawabannya sudah ada semua. Sekarang pertanyaan keempat dan kelima. Coba anak-anak dijawab. Bagaimana cara kakek mencangkok pohon jambu? Dan terakhir, apa pesan kakek kepada Melati? Silakan anak-anak menjawab. Nah, sekarang simaklah percakapan yang terjadi dalam kelas Melati berikut ini. Sesudah kalian lihat, baca, sebutkan kembali struktur laporan pengamatan yang sudah kalian pelajari. Nah, sekarang kita akan tunjukkan struktur teks laporan. Setelah kalian membaca teks laporan yang dibuat Melati, coba sekarang tunjukkan struktur teks laporan hasil pengamatan tersebut dengan melengkapi data berikut ini. Anak-anak, struktur teks laporan hasil pengamatan terdiri dari pertama, judul laporan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan, dilaporkan oleh Melati, dan seterusnya. Coba anak-anak bisa kan membacanya? Nah, setelah itu anak-anak bisa menuliskan tentang saran-saran yang baik. Sudah? Kita akan melanjutkan bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan. Tentu ini dalam pelajaran IPA. Kalian telah belajar tentang perkembangbiakan tanaman jagung. Tanaman jagung dikembangbiakkan dengan cara menanam bijinya. Perkembangbiakan dengan cara menanam biji tersebut disebut perkembangbiakan generatif. Kita perhatikan. Nah, coba amati gambar di bawah ini. Ada dua gambar
gambar pertama dan gambar kedua. Gambar pertama menunjukkan tentang bagian-bagian dari bunga. Anak-anak bisa lihat dan perhatikan. Coba diskusikan bersama pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Pertama, sebutkan nama bagian-bagian bunga. Kedua, jelaskan fungsi masing-masing bagian bunga tersebut. Ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan penyerbukan. Keempat, apa yang dihasilkan dari proses penyerbukan pada bunga? Sudah? Bagus kalau begitu, sudah dijawab ya. Kita melanjutkan yang berikutnya. Nah, sekarang amati gambar yang kedua. Pada gambar kedua terdapat kupu-kupu sedang mengisap nektar pada bunga. Kupu-kupu dan lebah dapat membantu penyerbukan pada bunga. Nah, faktor-faktor yang dapat membantu proses penyerbukan antara lain angin, air, hewan, dan bantuan manusia. Kita lanjutkan. Jenis-jenis penyerbukan pada bunga dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Pertama, penyerbukan sendiri. Kedua, penyerbukan tetangga. Ketiga, penyerbukan silang. Keempat, penyerbukan bastar. Nah, sekarang tulislah hasil pengamatan kalian pada tabel di bawah ini. Tanaman berkembang biak menggunakan biji. Nah, ini jawabannya. 1. Mangga, rambutan, pepaya, jeruk, jambu, kelengkeng, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan, menjelaskan hasil yang sudah kita dapatkan. Yuk, kita menyanyikan lagu Menanam Jagung yang tadi sudah kita nyanyikan di awal pelajaran kita. Tentunya dengan gembira. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak cintai, sekarang kita baca rangkuman apa saja yang kita dapatkan dari hasil belajar kita hari ini.
Yang pertama tadi kita belajar tentang struktur teks laporan hasil pengamatan. Yang kedua, kita belajar tentang perkembangan secara generatif. Coba anak-anak baca yang teliti tentang rangkuman yang ada di sini. Ini rangkuman yang berikutnya. Silakan baca dengan teliti. Nah, setelah kita belajar, kita akan refleksi sebagai pembiasaan. 1. Apakah kamu pernah menanam satu jenis tanaman? Apa yang kamu rasakan jika tanamanmu layu dan tidak tumbuh dengan baik? Apakah kamu sudah mengerti cara-cara perkembangbiakan tumbuhan? Apa yang akan kamu lakukan jika mengalami kesulitan menulis suatu laporan? Nah, setelah refleksi, aksinya apa ya? 1. Saya akan merawat tanaman dengan baik. Kedua, saya akan membuat sistematika laporan dengan baik dan benar. Berikutnya, saya akan bekerja sama dengan baik saat berdiskusi. Silahkan dilanjutkan. Apa aksi yang akan anak-anak buat untuk melengkapi? Sudah? Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan bersama orang tua untuk belajar. Bersama orang tua melakukan kegiatan menanam jagung. Jika tidak memiliki lahan, cobalah menanam menggunakan pot. Terus amati, catat pertumbuhannya. Kemudian buatlah laporannya dengan lengkap. Sebagai akhir dari pelajaran kita hari ini, dari biji yang kecil tumbuhan bisa besar dan menghasilkan buah yang banyak. Demikian juga aku. Dari kecil, aku akan tumbuh besar dengan belajar yang rajin. Dan suatu hari nanti, aku akan bisa membantu sesama dari ilmu yang telah aku pelajari hari ini. Sekian pelajaran kita. Semoga sukses selalu. Tuhan memberkati.